Teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Hari ini tanggal 18 Februari 2021. Seperti biasa kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham yang menarik yang habis dapat stimulus juga. Jadi walaupun keadaan pasar belum bagus ya, tetap ada sektor yang diberi stimulus. Semoga ini bisa jadi peluang di kala keadaan seperti ini. Sebelumnya, support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena analisa teknikal ini harian dan harapannya bisa dijadikan referensi untuk teman-teman dalam mengambil keputusan atau bisa buat referensi analisa lah. Oke, kita akan menganalisa IHSG dulu. Jadi IHSG hari ini turun 0,44% ya. Dia turun minus 27 poin. Tadi pagi sempat mantul karena memang dia di area 6.200 ya setelah penurunan kemarin. Mantul dan membuat higher high. Kalau misalkan kita cek intraday-nya, misalkan kita lihat di 1 jam ya. Ini dari tanggal 18. Nah, kira-kira di sinilah. Nah, start yang hijau ini ya. Jadi pagi-pagi dia emang hijau, tapi setelah itu menurun dan sampai akhir closingnya juga di low-nya hari ini. Jadi hari ini dia nggak ada perlawanan ya. Closingnya low-nya 6.200,3080. Close-nya juga 6.200,3080. Sama-sama turun kayak kemarin, tapi belum ada pantulan. Cuma tadi pagi ya biasa ya, karena kemarin habis turun banyak kan harga-harga jadi pada murah, terus akhirnya ada orang yang beli, terus ada pantulan. Itu wajar lah, karena apa ya, yang namanya barang murah tuh mesti yang pengen lebih banyak kan dibandingkan barang mahal. Tuh, terus sekarang dia tepat di supportnya 6.200 dan ini juga kalau misalkan dilihat di high-nya ini kan 6195 ya. Kemarin udah ke breakout dan sekarang setelah jadi resistance udah breakout dan sekarang jadi support. Terus dilihat juga yang pasti 6.200 ini supportnya dia sih. Dan kalau misalkan itu 6.200 besok masih jebol, mungkin target selanjutnya bisa ke sini dulu di area sekitar 6160 lah, yang kemarin dia open gap tuh ya. Karena gap tuh bisa jadi support juga, karena sebelumnya gap itu kan resisten ya. Bisa resisten atau bisa, kalau misalkan dia breakaway gap itu biasanya kan dia nge-break suatu resisten dan membentuk sebuah gap karena terlalu kuat gitu. Yang pasti untuk sekarang dia IHSG ini ada di area supportnya 6.200 dan selanjutnya kalau misalkan jebol bisa ke 61, sekitar 6150 lah, itu support selanjutnya. Dan kalau misalkan 6150 jebol nanti bisa ke 6.000 seperti itu. Kalau 6.000 jebol bisa ke 5.800. Nah, kalau misalkan dilihat dari indikator, ini kita lihat dari stokastiknya dulu. Stokastiknya udah dead cross ya. Walaupun baru aja berpotongan hari ini ya, karena hari ini turun ya. Stokastiknya udah dead cross, terus RSI-nya juga mengarah ke bawah menuju ke 50. Ini kalau misalkan RSI-nya jebol 50 yang agak serem sih sebenarnya. Tuh. Dan kalau misalkan dilihat, ini yang kemarin saya sebutkan ada divergent ya. Bearish divergent karena dia harganya cenderung naik. Seperti ini. Tapi RSI-nya turun. Itu yang dimaksud dengan bearish divergent. Jadi itu memang momentum ya. Kalau misalkan bullish divergent ya momentum untuk entry. Tapi kalau bearish divergent ya hati-hati, teman-teman harus siap-siap exit. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalkan dilihat dari indikator sih dia belum ada perlawanan ya. Seperti itu. Dan ya sekarang di support. Kalau menurut saya besok bakalan ada pantulan juga. Pantulan hijau. Tapi nggak tahu sih. Ya mungkin bisa menurun sih untuk besok kalau ngelihat keadaannya seperti ini ya. Kayak ini di closing tanpa perlawanan sama sekali. Kalau kemarin kan ada shadow ya dari bawah. Ada shadow terus dia akhirnya hari ini mantul dulu tapi akhirnya turun. Terus kalau dilihat dari volume juga hari ini penurunannya volumenya lebih besar dari kemarin. Artinya ya ini di respect sih penurunannya. Karena kalau nggak ada volume tuh sama aja bohong ya. Cuma naik doang tanpa volume atau turun doang dengan volume. Histogram MACD juga mulai menurun. Terus ini dari garis MACD-nya udah mau dead cross, yaitu teman-teman harus siap-siap seperti yang saya bilang kan.
Yang pasti kalau dalam keadaan sekarang ini IHSG masih belum belum bisa buat swing sih, belum aman buat swing. Karena kalau nge-swing di indeks yang atau saham yang baru downtrend atau pasar yang baru jelek gitu ya kurang bagus juga. Susah juga teman-teman beli saham bagus didiemin, tapi kalau pasarnya turun ya dia bakalan turun juga. Kalau kayak gini memang masih cocok fast trading ya, misalkan beli pagi saham yang potensial, nanti sore bisa dijual kayak gitu kira-kira. Itu sih kalau menurut saya untuk sekarang itu. Tapi kalau misalkan dicari-cari ya sebenarnya masih ada juga saham yang masih bisa buat di swing. Tapi alangkah lebih baik kalau fast trading dulu dan ya mungkin bisa mulai memperbesar cash kalau misalkan besok 6.200 jebol ya. Tuh, karena ya nanti ketika di bawah bisa serok lebih banyak di harga yang lebih murah dan melanjutkan kenaikan. Yang pasti itu untuk kesimpulannya dia supportnya sekarang di 6.200 dan tepat berhenti. Selanjutnya supportnya di 6150. Ya mungkin area inilah ya. Ini EMA 334 itu di 6146 ya, area 6150 lah. Tuh, terus selanjutnya ke 6100. Terus ngelihat dari pergerakan asing juga hari ini walaupun asing net buy di IHSG tapi jumlahnya kecil cuma 35 miliar. Terus misalkan teman-teman lihat dari indeks dunia juga hari ini pada merah-merah juga ya. Dari Tokyo, Hong Kong, Singapura. Tuh, ya mungkin kan sama mungkin chartnya, tapi saya nggak pernah lihat sih. Barangkali bentuknya sama baru di resisten ya. Emang waktunya turun bersama. Net buy terbesar hari ini Bank BRI itu masih bagus ya. Bank BRI masih konsisten diakumulasi oleh asing dan jumlahnya besar-besar juga di beberapa hari ini. Kalau misalkan kita cek di BBRI dulu sebelum ke saham-saham pilihan kita nanti. Nah ini asingnya masih ngambil terus ya, dilihat dari garis foreign flow-nya. Hari ini juga lumayan gede, net buy terbesar 278 miliar, walaupun plusnya dikit, tapi dia bagus lah. Setelah itu Telkom, nah ini Telkom mulai diakumulasi lagi, hari ini dia asing net buy sekitar 143 miliar, dan setelah itu ada BTPS, Bank BTPN Syariah, itu dia diakumulasi 100 miliar oleh asing. Selanjutnya untuk net sell terbesar dipegang oleh emiten dengan market cap terbesar di Indonesia juga Bank BCA. Jadi hari ini asing, mungkin ini juga yang bikin IHSG turun ya, salah satunya pemberatnya. Ini BCA dia minus 2% dan net sell-nya 146 miliar. Selanjutnya ASI, Astra International. Astra International udah jebol dari supportnya ya, teman-teman hati-hati. Saya udah 2 kali bahas Astra ini. Supportnya dia ada di 5.800. Pakai ini aja biar lebih jelas. Dan hari ini pun asing masih net sell. Nah ini kan dia, dan sekarang dia terbentuk head and shoulder, bahkan udah dikonfirmasi ya hari ini confirmation ya. Ini bahaya sih kalau menurut saya. Kalau teman-teman punya barang Astra ini bisa dilepas dulu aja kalau average-nya masih deket-deket. Nanti kalau terlihat udah ada pantulan baru entry lagi, karena asing udah mendistribusi terus walaupun kemarin dia dapat stimulus juga ya. Selanjutnya ada Bank Mandiri. Bank Mandiri juga masih dijualin asing. Net sell terbesar. Ya pokoknya intinya untuk keadaan sekarang IHSG masih ada di area resistennya ya. Dan belum breakout. Kalau misalkan kemarin breakout sih pasti bakalan naik sih kalau misalkan 6.300 yang bisa breakout. Tapi ternyata belum breakout dan dia ya kalau misalkan teman-teman tahu konsepnya support resisten ya, kalau mantul dari support ya bakalan naik. Kalau mantul dari resisten ya bakalan turun ya, kira-kira seperti itu. Cuman nanti bisa melihat cari peluang untuk entry itu bisa dari mana ya? Bisa dari indikator-indikator atau dari analisa, mencari supportnya lagi. Seperti itu. Makanya tadi sudah saya sebutkan untuk resistennya 6.300, untuk supportnya sekarang di 6.200, 6.150, 6.000 dan 5.800. Tuh, prepare cash saja untuk keadaan seperti ini, harus punya trading plan yang bagus. Nah, selanjutnya kita akan menganalisa beberapa saham pilihan yang ini satu sektor yang barusan dapat stimulus dari pemerintah ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ngikutin konten saya sekitar 2-3 hari yang lalu, karena kemarin saya kan stimulusnya yang kendaraan itu buat Astra sama Imas. Tapi kalau yang Astra itu bias sih. Jadi walaupun ada stimulus tapi asingnya pada jualan, dan malah keuntungan buat asing ya bisa jualan di harga tinggi karena asing terus mendistribusi terus. Sedangkan kalau Imas dia
dia akumulasi, jadi sama bandar ya, bandar lokal kalau IMAS. Jadi emang beda asing sama ASI sama IMAS itu. Yang saya bahas stimulusnya, dan sekarang yang kebagian stimulus, kalau menurut saya ya sebenarnya bukan stimulus secara langsung sih, tapi dampak dari kebijakan. Jadi kalau teman-teman ngikutin berita hari ini, itu Bank Indonesia atau BI itu menurunkan suku bunga acuannya. Yang artinya apa? Ya kalau suku bunga acuan, hal-hal yang berdampak dengan kredit pasti bakalan lebih ringan gitu. Dan kalau yang biasa terjadi, suku bunga acuan tuh nanti efeknya ke saham properti, karena ya memang kalau teman-teman tahu kan jarang kan orang yang beli, ya pasti hubungannya properti itu dengan KPR lah. Properti, KPR, kredit itu udah kayak sayur sama garam mungkin ya. Jadi ini kalau menurut saya salah satu stimulus pemerintah buat menaikkan daya beli masyarakat juga dalam keadaan kayak gini, dibikinin diskonan dari kebijakan gitu. Nah ini hari ini juga saham-saham properti pada merespon, bahkan dari beberapa hari kemarin, dan akan ada beberapa saham yang bakal saya analisa, mungkin bisa dijadikan watchlist teman-teman. Kalau misalkan bingung IHSG-nya baru kayak gini, mau beli saham apa, mau trading apa, mungkin ini properti bakalan jadi pilihan yang baik sih. Tinggal ngecek support resistennya aja. Pertama kita cek dulu dari BSDE ya, kita bakal menganalisa BSDE. Jadi BSDE pun hari ini dia naik 1,62%, walaupun pasarnya kurang bagus ya. Ini tidak terlihat ada akumulasi, tapi ya ada sih, maksudnya bukan big accumulation ya, cuman small sama normal, diambil barang sama YP, CS beberapa ini dibandingkan penjualnya. Terus kalau dari indikator, dia juga udah golden cross beberapa hari yang lalu, arahnya pun masih naik, masih aman ya. Dan ini menurut saya bakal jadi hal yang baik sih dengan stimulus seperti ini. Ya pasti bisa dijadikan watchlist lah. Ibaratnya kayak kalau misalkan saham komoditas tuh harga komoditasnya naik gitu. Misalkan harga batu bara naik, nah teman-teman punyalah salah satu pilihan saham batu bara gitu. Jangan semuanya diserok batu bara, nanti kok tiba-tiba ambiar semua gitu. Tapi kalau misalkan pilih salah satu aja itu udah cukup sih menurut saya. Jadi jangan sikat semua saham dalam satu sektor gitu. Satu sektor misal maksimal 2 atau 3, ya 2 lah, mentok tuh 2. Nanti bisa pilih sektor yang lain. Nah ini untuk BSDE, nanti bisa teman-teman cek sendiri, bisa pilih yang mana. Untuk ini bandar movementnya dia masih naik juga. Dari segi teknikalnya juga masih bagus ya. Dari moving average-nya udah tertata rapi. Dari EMA 5, 10, 20 semuanya berbaris. Terus dari ini price action-nya, hari ini dia juga naik jelas. Dan kemarin dia udah break resisten ya. Ini kan kemarin resistennya di sini. Setelah dia kemarin tuh, ini kan support ya. Kalau misalkan teman-teman lihat, supportnya dari sekitar 1220. Ini setelah kemarin dia berhasil naik jadi support, dia membentuk base. Tapi akhirnya ini yang bantingan IHSG, ARB terus tuh dia ikut turun juga dan udah mantul. Dan kemarin hari 15 Februari ya, 3 hari yang lalu tuh dia udah breakout. Terus juga udah di-retest. Dan di-retest sekali lagi. Ini dia udah closing di atas support. Artinya support ini udah jadi support kuat sih. Udah di-retest 2 kali. Double breakout, double confirmation. Itu bagus itu. Sehari ini dia udah naik dari supportnya. Tapi belum jauh sih. Jadi menurut saya masih bisa buat peluang buat masuk juga. Tapi untuk dari stokastik, teman-teman bisa lihat dia udah dead cross. Dia ada di area oversold dan udah berpotongan. Ini time frame-nya daily ya. Udah dead cross, tapi untuk RSI-nya masih mengarah ke atas. Kalau menurut saya ini bakalan ada koreksi wajar, mungkin koreksinya bisa intraday juga, artinya nggak sampai ganti hari gitu, dia turun terus nanti naik lagi gitu, karena ya memang stokastiknya baru kayak gini. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dia golden cross lagi terus naik lagi, karena nggak ada yang tahu. Misalkan contoh kayak di sini ya, ini teman-teman bisa lihat. Di daerah sini dia udah dead cross tapi naik lagi, dead cross lagi, naik lagi, dead cross lagi, naik lagi kayak gitu. Masih bisa terjadi lah kayak gini, dan ini ada dorongan stimulus nih, bagus sih menurut saya. Oke, kesimpulannya tuh untuk BSDE, area supportnya dia ada di sekitar 1220 sampai ya sekitar 1250 lah, itu masih oke untuk jadi support.
Terus untuk resisten terdekat menurut saya bakalan ke angka tertingginya. Ini ada di sekitar 1355 itu target terdekatnya. Mungkin teman-teman bisa pasang stop loss di bawah 1220 ya. Misalkan dia 1220. Kalau teman-teman dapat barang di 1220, misalkan nganunya kayak gini ya. Skenarionya dapat barang di 1250 lah. 1250 bisa pasang stop loss di sekitar misalkan 1200. Ini masih oke ya, 4% doang. Terus untuk targetnya ke high-nya 9%. Ini menurut saya masih oke dalam keadaan seperti ini. Atau mungkin kalau stop loss-nya mau diketatin lagi. Tapi biasanya kalau terlalu ketat itu juga dalam keadaan pasar kayak gini ya, itu pasti kena sih. Ya tinggal kembali ke keputusan teman-teman. Yang pasti BSD ini supportnya ada di sekitar 1220. Kalau misalkan besok dia jemput bola ke 1220, menurut saya menarik sih kalau teman-teman mau entry. Terus targetnya itu tadi di sekitar 1350 dulu lah. Nanti kalau misalkan dia breakout, nah itu bakal ngelanjutin kenaikannya. Karena kalau misalkan dilihat trennya BSD ini dia masih naik ya, masih uptrend lah. Nah ini kan baru dalam bentuk sideways. Nanti kalau ini ke breakout dia bakalan lanjut uptrend lagi. Cuman ya ingat itu dia ada dorongan stimulus, itu menurut saya bakalan bagus sekali sih untuk saham-saham properti. Selanjutnya kita akan menganalisa saham SMRA dulu. Ini juga menarik ya. Ini kalau menurut saya bagus sih, ini SMRA ini lebih teknikalnya lebih bagus. Cuman selalu saya ingatkan kalau teman-teman mau beli selalu punya analisa sendiri ya, jangan pure ngikutin orang. Analisa saya bisa dijadikan referensi, tapi kalau teman-teman mau memutuskan jual atau beli ya teman-teman harus punya analisa sendiri gitu kira-kira. Dilihat dari indikator dulu, masih aman. Terus dia ada di akumulasi berhari-hari. Ini kalau dilihat dari barnya ini ya, bar bandar volumenya, dia ada di akumulasi. Anggaplah dari merah terakhir ya, dari tanggal 4 Februari dia diambil terus barangnya dengan volume yang lumayan besar, artinya diakumulasi dengan volume yang lumayan besar. Hari ini pun dia juga big akumulasi dari broker YU nih ya. Kalau nggak salah konsisten YU deh ini dah. Saya lupa tapi. DE tanggal 16. YU ya kan, YU ngambil barang besar terus sih. Mungkin bisa di apa ya, biasanya kalau misalkan udah kelihatan gitu, saya kasih catatan gitu bandarnya YU gitu. Jadi kalau misalkan nanti terlihat YU mulai berjualan, nah kita bisa ikutan exit juga, karena biasanya kalau bantingan bandar tuh bakalan sakit gitu. Ini untuk SMRA mungkin sementara bisa diambil kesimpulan bandarnya YU ya, yang terdekat. Tapi nggak tahu juga kalau di chart kemarin-kemarin ternyata udah ada gajah yang punya itu. Tapi untuk dari segi teknikal ini menurut saya yang paling bagus sih. Cuman saya bukan pom-pom, saya nggak punya saham ini juga. Teman-teman harus punya analisa sendiri kalau misalkan mau entry ke SMRA ya. Kenapa bagus? Nih kalau misalkan teman-teman lihat ya. Ini yang garis biru yang lebih tipis ini kan dia kan downtrend channel ya. Ya inilah kira-kira. Dari downtrend channel dari high-nya tuh 2019. Ini teman-teman lihat dia turun terus. Dan kemarin sebenarnya dia udah nge-breakout sekali ya. Udah breakout sekali, udah retest. Ini dia juga trennya di sini, tapi mungkin ini harus diganti karena udah ganti tren ya. Udah patah, nanti bisa nah ini tren itu juga harus direvisi juga. Dia udah nge-retest dan akhirnya udah breakout, tapi kayak ini juga yang IHSG bantingan itu sebenarnya kemarin itu udah bagus-bagus ya, posisi saham-sahamnya udah pada breakout, tapi karena kebanting akhirnya masuk lagi dan dia udah kembali nge-break lagi. Ini memang kayaknya arahnya SMRA tuh arahnya properti lah, kalau dilihat yang lain juga itu memang saatnya bersinar gitu loh, karena bunganya kan rendah banget juga kan, jadi semuanya pada arahnya ke atas. Nah cuman karena kemarin ada bantingan itu jadi semuanya pada ikut turun. Cuman karena emang arahnya ke atas, akhirnya dia balik lagi gitu. Dan ini pun juga masih strong uptrend ya. Kemiringannya sekitar 45 derajat tuh sehat. Nah, dia terjaga. Teman-teman bisa lihat trennya. Ini saya hilangin dulu. Nih. Dia kuat naiknya. Nah, terus ini kan kemarin kan ini kan downtrend pendeknya ya. Yang dia turun itu resistennya di sini dan sudah di breakout hari ini. Tapi belum ada confirmation sih. Baru kemarin dia breakout di sini, tapi ternyata gagal. Dan hari ini di breakout lagi. Mungkin kita bisa ke
candle intraday-nya biar bisa dilihat apakah sudah ada confirmation atau belum. Ini udah ada pantulan sekali sih. Ini dia udah turun dan udah naik lagi. Artinya ya mungkin ini bisa dianggap supportnya dia. Tuh. Ini menarik kalau menurut saya SMRA ini. Dia udah breakout semua dan target terdekat sih kalau dia berhasil ngelangkain yang ini ya, tertingginya 915 ini, dia menurut saya bisa sih ke 1040 ini. Ini karena dia udah nge-break trendnya, downtrendnya itu udah oke banget sih. Downtrend 1 yang lebih besar, ini juga downtrend juga. Mungkin nanti bisa dicari lagi kalau masih ada downtrendan yang lain. Tapi sementara saya nggak menganalisa sampai situ dulu. Tuh, untuk area support ada di sekitar sini 850. Tapi kurang optimis juga sih teman-teman bisa dapat di 850 atau mungkin kalau misalkan bisa ada bantingan ya. Karena juga dilihat sama kayak BSD tadi stokastiknya udah dead cross, tapi RSI masih mengarah ke atas. Ya kadang memang kayak gini karena jadi indikator sebenarnya bukannya berbelit ya, tapi kadang lebih dari satu itu juga bagus lah. Jadi kita punya second opinion. Jadi kayak walaupun stokastiknya udah dead cross, tapi RSI-nya kan masih uptrend gitu. Jadi masih oke lah, nggak masalah ini. Mungkin nanti dia juga bisa dead cross, tapi ternyata naik lagi, itu kan bisa juga. Untuk sementara support terdekatnya ada di sekitar 850 sampai 860 ya. Itu karena dia udah breakout, itu bakal jadi support. Dan mungkin besok bakalan di retest, karena candle daily-nya belum nge-retest ya. Kalau misalkan besok ada retest dan dia bisa closing di atas 850, menurut saya itu sangat menarik sih buat entry. Terdekat 850, selanjutnya supportnya ada di 820 dan terakhir di 780. Itu ya angka-angkanya. Untuk target terdekat di 920. Terus selanjutnya menurut saya bisa sih ke 1040. Lihat dari moving average-nya juga ada tertata rapi, ada akumulasi. Ini menarik sih SMRA ini. BSD juga bagus, teman-teman bisa pilih salah satu, tapi ingat selalu analisa sendiri. Selanjutnya sama di sektor properti juga, saya akan menganalisa Ciputra. Nah ini Ciputra juga udah breakout ya. Belum sih, dia nyungsep lagi. Tapi kalau misalkan dilihat dari harga closingnya, dia udah breakout. Karena dia kan hari ini closingnya 1120, sedangkan tertingginya tuh, ini open ya, harga opennya 1115. Artinya body candle-nya sudah ke-break, tapi shadow-nya belum ke-break. Menarik sih. Ini trennya juga masih naik dari kemarin, terus juga ini habis kena bantingan, tapi naik lagi. Dan ya ini kalau misalkan resisten udah ke-break kan bakalan jadi support ya. Tuh. Terus kalau dilihat dari indikator-indikatornya juga MACD masih aman. Terus ada akumulasi juga. Tapi kalau dari barnya tidak sebesar SMRA ya, tapi nggak tahu juga. Ini dari broker CG. Tapi tadi saya lihat tanggal 16 dia dari broker YU juga ya. Sama kayak si SMRA tadi. Bandarnya sama brokernya, tapi nggak tahu juga siapa orang di baliknya. Ya ini menurut saya YU juga sih. Dia ngambilnya gede-gede dari 2 hari, tapi hari ini dia tidak bergerak. YU malah jualan kecil. Ya, ini wajar sih. Mungkin dia mau nge-closing harga di situ, karena kalau orang punya duit itu bisa ngatur harga ya, kayak dia mau closing di mana, mau open di mana. Kalau misalkan harga ketinggian tinggal guyur dikit biar turun. Kalau harganya kerendahan serok dikit biar naik. Ya kira-kira kayak gitu. Cuman kita kan sebagai retail uang kecil gitu, ya kalau mau aman ngikutin badarnya, jangan ngelawan gitu loh. Dan kalau dilihat dari teknikalnya, ini menurut saya juga menarik juga ya si CTRA ini. Dan supportnya terdekat ada di 1115 sampai 1100 lah kira-kira. 1085 ini support kuat sih, karena dia udah di retest ya. Dilihat di candle 2 ini, 1085 ini. Jadi areanya mungkin 1015 sampai 1085 itu supportnya dia. Ya body hari inilah, dia kan closing opennya 1085. Closingnya 1120 itu ya kira-kira body hari ini tuh bakal jadi supportnya dia gitu. Kalau misalkan jebol 1085 mungkin bisa ke 1075 ini juga support juga, karena ini kan resisten ya, tapi udah ke-break. Lihat ada pantulan, terus dia udah ke-break di sini 1075. Ya, mentok-mentok 1075 lah.
Ini supportnya dia yang 2 kali mantul ya, artinya udah dikonfirmasi 2 kali bahwa ini resisten 1075 ini. Tapi dari breakout dan udah di retest, bahkan low-nya hari ini pun juga 1075. Jadi 1075 itu dari retest. Ya mungkin supportnya dia terdekat di 1075. Tapi kalau ngikutin yang lebih dekat di candle hari ini ya 1115 itu, tapi deket banget sih. Ya mungkin bisa dikasih ke 1100 lah gitu, kasih 4 tick gitu. Untuk target karena dia udah breakout, ya mungkin bisa ke ini juga, dia nggak ada downtrend channel juga ya, atau mungkin masih ya. Coba kita cek. Sebentar, saya lupa yang mana. Kayak ini deh. Apakah cocok? Lumayan sih. Dia berarti dia ini belum breakout ya dari downtrend channelnya. Ini juga barusan saya cek, saya belum pernah ngotak-atik CTRA ya. Ini kalau teman-teman lihat, dia ada downtrend channel dari tahun 2016. Terus ini pernah disentuh di 2019 dan hari ini kesentuh juga, tapi belum breakout. Makanya kenapa shadow-nya tinggi, karena ada resisten kuat ya. Resisten yang paling kuat itu kan trend. Tapi kalau misalkan ini ke breakout bakalan bagus juga sih. Bentuk-bentuknya sama kayak SMRA tadi. SMRA udah breakout, tapi kalau yang CTRA belum. Cuman ya sama-sama menarik sih. Tinggal teman-teman bisa pilih salah satu. Untuk support resistennya sudah saya sebutkan semua tadi. Targetnya juga kalau mau nge-swing juga oke lah. Tinggal ngikutin misalkan pakai EMA 20 atau EMA 10 masih oke buat swing, karena juga dia barusan dapat stimulus. Yang pasti menurut saya ini salah satu berita kebijakan stimulus yang bisa dimanfaatkan. Kayak misalkan teman-teman kemarin yang milih IMAS gitu, atau misalkan Astra, ya mungkin saya juga udah bilang ya kalau Astra itu baru dijualin. Jadi sebenarnya walaupun teknikalnya bagus, stimulusnya bagus, tapi karena bandarnya baru jualan ya mau gimana lagi gitu loh. Tapi untuk IMAS itu kan nggak ada aksi jualan, jadi dia bisa naik lebih oke lah. Nah ini dari 3 tadi, BSDE, SMRA, CTRA itu oke semua lah. Kalau teman-teman ngecek yang lain, ASRI atau misalkan Demas, itu kan juga dividennya gede ya. Itu ya semua saham properti lah, itu bisa teman-teman cek, bisa pilih yang paling oke, dianalisa dulu entry-nya di mana, supportnya di mana, stop loss-nya di mana. Karena dalam keadaan pasar kayak gini tuh, kalau teman-teman nggak punya stop loss ketat tuh bahaya banget sih. Ya tahu sendirilah apa yang sudah terjadi kemarin, beruntun berhari-hari ini ya. Kalau nggak punya stop loss tuh bakalan bahaya lagi. Karena juga sekarang baru keadaannya sama. Nanti kalau misalkan udah ke break itu kita main swing lagi, boleh lah. Tapi kalau misalkan belum ke break ya kita masih kepentok sama resistennya IHSG. Jadi teman-teman wajib punya stop loss, bisa taruh di support atau 2% di bawah support. Karena kadang kalau di support tuh kena ya. Karena kadang biasanya saham tuh turun tuh sampai ke supportnya baru mantul lagi gitu. Jadi kalau teman-teman pasang stop loss di support ya bakalan kena. Kecuali kalau support tuh ke break, itu bakalan, ya itu yang bahaya. Jadi amannya kalau mau stop lossnya nggak kena ya bisa taruh beberapa persen di bawah support lah. Ini tinggal teman-teman bisa kira-kira angka yang bisa teman-teman relakan tuh di mana gitu. Itu udah kembali ke masing-masing sih. Kalau menurut saya 3-5% tuh udah aman. Oke, itu dulu mungkin untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dimanfaatkan, entah kontennya atau dari stimulusnya. Ini bakalan jadi suatu sektor yang menarik di kala IHSG baru terbakar-bakar seperti ini ya. Sayang kalau misalkan nggak punya salah satu, teman-teman bisa pilih salah satu aja, dan itu bisa cari entry point, support yang bagus dengan money management dan juga trading plan yang bagus, entry, stop loss, target, exit gitu. Tapi kalau misalkan nge-swing, ya metodenya gimana itu juga silakan. Mungkin itu dulu untuk konten hari ini. Support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Dan juga segera saya siapkan Telegram ya. Kemarin belum jadi buat-buat ya, karena saya juga baru
sibuk akhir-akhir ini. Mungkin segera saya siapkan Telegram. Terus saya juga berencana pengen bikin program konsultasi portofolio, nanti barangkali bisa terrealisasi di Telegram ya. Yang pasti support terus channel ini agar lebih berkembang dan bisa dimanfaatkan orang lebih banyak, dan harapan saya cuan-cuan saham bisa jadi komunitas yang bagus lah, kita bisa diskusi. Teman-teman kalau misalkan mau diskusi, memberikan saran, kritik, atau pertanyaan, bisa juga langsung komen di YouTube atau di Instagram kami, cuan-cuan saham juga. Dan insya Allah kalau ada pertanyaan, selalu saya balas. Kalau misalkan saya ada waktu ya, itu bakalan saya balas. Oke, mungkin itu dulu untuk hari ini. Sekian, salam cuan.